pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saat itu, umat muslim sedang ditimpa perang saudara yang mengakibatkan kematian ratusan ribu jiwa. Kemudian muncullah kelompok Khawarij yang selain menebar teror kepada seluruh penduduk dan juga melakukan perlawanan kepada pemerintah yang sah. Hingga akhirnya meletuslah perang Nahrawan antara Ali dan Khawarij di bulan Sya'ban 38 Hijriah. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan fase ujian berat bagi umat muslim. Pasalnya, ratusan ribu jiwa terenggut akibat perang saudara. Salah satunya adalah pertempuran antara kelompok Ali yang menjabat sebagai khalifah dengan Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Syam atau Syria. Pertempuran ini dikenal dengan Perang Siffin. Mulanya Muawiyah meminta kepada sang khalifah untuk menuntut balas atas kematian atau pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, khalifah sebelumnya. Sebelum Ali mengabulkan permintaannya, Muawiyah bersama seluruh penduduk Syam tidak akan membaiat Ali sebagai khalifah. Sebenarnya, tidak ada masalah dengan keengganan Muawiyah untuk membaiat Ali. Hal itu tidak akan mengurangi legalitasnya sebagai khalifah yang sah. Mengingat persetujuan mayoritas sahabat baik dari kalangan Ansar dan Muhajirin sudah cukup untuk mengangkat Ali sebagai khalifah umat Islam. Jadi, di satu sisi Muawiyah tidak mau membaiat sebelum Ali menuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Sementara di sisi lain, Ali menilai ketidakpatuhan Muawiyah untuk berbaiat dinilai sebagai pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Kedua belah pihak tidak mau berkompromi dan ngotot dengan pendapatnya masing-masing hingga akhirnya meletuslah perang Siffin. Pada peperangan ini, pasukan Ali berjumlah kurang lebih 120.000 tentara, sementara pasukan Muawiyah sebesar 90.000 tentara. Peristiwa ini terjadi pada 657 Masehi dan berlangsung selama 3 hari berturut-turut dari mulai Rabu, Kamis, dan Jumat. Korban yang tewas mencapai 70.000 orang, 45.000 dari pasukan Syam atau Muawiyah, dan 25.000 dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Menyadari banyaknya korban dalam perang semasa Muslim ini, muncullah gagasan untuk mengangkat mushaf dan memutuskan hukum sesuai kitabullah Al-Quran. Harapannya, perang bisa segera disudahi sehingga tidak ada korban berjatuhan lagi. Gagasan cemerlang ini diusulkan oleh Amr bin As yang kemudian dikenal sebagai tahkim atau arbitrase. Masing-masing kedua belah pihak, Ali dan Muawiyah, mengutus perwakilan untuk berunding dan melakukan putusan berdasarkan kitabullah. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As. Kedua perwakilan ini disumpah agar benar-benar amanah atas tugas tersebut. Sungguh disayangkan, praktek tahkim ternyata tidak maksimal. Ketentuannya yang masih bias membuat hasilnya tidak menyelesaikan masalah. Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As akhirnya kurang tepat mengambil keputusan. Mereka hanya membahas soal kekhalifahan dengan keputusan untuk mencopot Ali bin Abi Thalib dari kursi kekhalifahan dan menurunkan Muawiyah dari jabatan gubernur Syam. Tampaknya Ali tidak setuju dengan keputusan itu. Bahkan ia menganggap dirinya hanya sebagai korban dari keputusan mengecewakan itu. Walhasil, konflik tidak mereda dan Ali kembali menginstruksikan pasukannya untuk memerangi Muawiyah. Namun sayang, sepertinya pasukannya sudah bosan dengan peperangan ini, sehingga mengabaikan begitu saja instruksi sang khalifah. Usai peristiwa tahkim, solidaritas penduduk Irak mulai retak. Sebagian orang menyetujui praktek tahkim sebagai langkah yang bijak, namun sebagian yang lain justru menilainya sebagai aib yang fatal.
karena dianggap telah mengambil keputusan dari selain Allah. Kelompok yang tidak setuju ini kemudian dinamakan sebagai Khawarij. Khawarij bukan saja tidak setuju dengan tahkim, tetapi juga mengkafirkan seluruh umat muslim yang tidak sependapat dengan mereka, termasuk Ali dan Muawiyah. Lebih jauh, mereka kemudian mendeklarasikan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah dan mendirikan pemerintahan sendiri dengan Syabat bin Ribi' at-Taimi sebagai panglima perangnya dan Abdullah bin Al-Kawa al-Yashkuri sebagai imam sholatnya. Kelompok Khawarij yang totalnya sebanyak lebih dari 12.000 orang ini melakukan pemberontakan, menyatakan permusuhan terhadap umat Islam dan menyebar ketakutan ke seluruh penduduk. Bahkan mereka tak segan-segan membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad dengan menyembelihnya dan istrinya yang sedang mengandung. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib dengan pasukan muslim yang setia dengannya berada di Kufah untuk melanjutkan peperangan melawan Muawiyah. Menyadari kekacauan yang sedang terjadi, Ali memutuskan untuk menghabisi kelompok Khawarij terlebih dahulu. Selanjutnya terjadilah pertempuran antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Khawarij yang dinamakan Perang Nahrawan pada bulan Sya'ban 38 Hijriah. Pendapat lain mengatakan terjadi pada bulan Safar di tahun yang sama. Dalam pertempuran ini banyak kelompok Khawarij yang terbunuh. Yang tersisa hanya segelintir orang. Konon hanya tinggal 10 orang yang masih hidup. Meski begitu, jumlah yang sedikit itu masih menjadi ancaman bagi umat muslim. Mereka terus melakukan gerakan bawah tanah hingga di era Bani Umayyah pun banyak melakukan keonaran dan pemberontakan. Langkah berani dan tegas Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan menimbulkan dendam di kalangan para pemberontak ini. Sampai akhirnya muncullah peristiwa yang mengantarkan sepupu Rasulullah SAW ini menyandang syahid di akhir hayat. Ibnu Jarir dan sejarawan lainnya mengisahkan ada 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amr yang dikenal dengan Ibnu Muljam, Al-Barrak bin Abdullah, dan Amr bin Bakar. Mereka bercerita mengenang teman-teman mereka di Nahrawan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia yang paling banyak sholatnya, mengajak manusia kepada Allah, tidak takut cemoohan orang-orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus dengan mendatangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu? Kemudian kita bunuh mereka, sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka, dan kita balaskan kematian teman-teman kita." Ibnu Muljam berkata, "Aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib." Al-Barrak bin Abdullah menyambut, "Aku akan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan." Dan Amr bin Bakar berkata, "Aku yang menghabisi Amr bin As." Mereka berikrar mengikat perjanjian untuk tidak akan mundur dari rencana busuk itu sampai masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh dalam misi tersebut. Mereka hunuskan pedang sambil menyebut nama-nama target masing-masing. Operasi pembunuhan ini akan dilaksanakan pada 17 Ramadan 40 Hijriah. Berangkatlah 3 orang ini menuju para sahabat yang mulia itu. Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Di sana ia menyembunyikan identitasnya. Setelah ia sampai, dia bertemu dengan pemberontak-pemberontak yang dulu turut bersamanya di Perang Nahrawan. Saat itu pula hadirlah seorang wanita cantik yang bernama Qatami, yang mana ayah dan kakaknya tewas oleh pasukan Ali bin Abi Thalib di Perang Nahrawan. Ibnu Muljam mencoba meminangnya. Qatami mau menerima pinangan itu dengan beberapa syarat, yaitu mahar
3.000 dirham, seorang pembantu, budak wanita, dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ibnu Muljam berkata, engkau akan mendapatkan semua persyaratan yang engkau minta. Aku datang ke Kufah ini tujuannya memang untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika di mana hari itu Ibnu Muljam hendak melaksanakan misinya, kemudian Ibnu Muljam merekrut Syabib bin Barjah yang juga merupakan sahabat perangnya di Nahrawan. Awalnya Syabib menolak karena kedudukan Ali bin Abi Thalib, tapi ia berteman dengan orang yang sama. Ibnu Muljam berhasil membujuknya. Kemudian masuklah bulan Ramadan. Ibnu Muljam menginstruksikan misi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing, kata Ibnu Muljam. Komplotan Ibnu Muljam bergerak. Ketiganya menghunuskan pedang, bersembunyi di pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali keluar. Pada saat keluar, Ali bin Abi Thalib berteriak, membangunkan masyarakat. Salat, salat, salat. Saat itulah dengan cepat Syabib menyebetkan pedangnya ke leher Ali, dan Ibnu Muljam menimpalinya dengan membacok kepala sahabat yang mulia ini. Darah Ali mengucur membasahi janggutnya. Ibnu Muljam berkata, tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-teman, hai Ali. Lalu ia membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 207, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Lalu Ali bin Abi Thalib berteriak, tangkap mereka. Wardan terbunuh dalam pengejaran itu, sementara Syabib berhasil meloloskan diri dan Ibnu Muljam tertangkap. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhir pada 21 Ramadan 40 Hijriah. Di tempat lain, Al-Barrak menyabet Muawiyah yang sedang mengimani sholat subuh. Muawiyah pun terluka, tapi serangan itu tak sampai membunuhnya. Sementara Amr bin Bakar sudah salah dalam targetnya. Pada hari itu, Amr tidak bisa mengimani sholat karena sedang diare. Imam penggantinya adalah Kharijah bin Abu Habib pun terbunuh. Ketiga Khawarij ini berhasil ditangkap dan dihukum mati. Demikianlah kisah singkat hari ini. Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.